Jadi dengan melihat definisi syirik ini, tentu apa yang dicontohkan oleh Ning Umi Laila mengenai tawasul tersebut jelas bukan syirik. Jelas bukan syirik ya. Syiriknya di mana? Dan tidak ada satupun dalil ya, baik dari Al-Quran maupun hadis yang kami jumpai. Kalau minta bantuan atau minta pertolongan pada orang yang sudah meninggal adalah perbuatan syirik ya. Tidak ada satupun dalil hadis dari Al-Quran. Ya roh nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Ya, kalau yang dijelaskan oleh Neng Umi Laila itu jelas kesyirikan kaum muslimin. Ya, meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia, merayu orang yang sudah meninggal dunia untuk menyampaikan doa orang yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru apa yang dicontohkan oleh Ning Umi Laila itu untuk mengajari masyarakat ya, agar tidak salah dalam bertawasul ya, dalam berperantara, biar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Itulah Ning Umi Laila memberi contoh sampai segitunya biar tidak salah. Soalnya kalau ini juga khawatir orang-orang yang masih awam ini tergelincir pada perbuatan yang kalian sangkakan seperti itu. Kami juga khawatir. Makanya dari itu Ning Umi Laila dalam ceramahnya itu memberikan contoh cara bertawasul yang benar. Cara bertawasul yang benar. Biar umat ini, biar masyarakat ini tidak salah dalam bertawasul. Ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau tidak dijelaskan seperti itu, nanti dikhawatirkan nanti mereka itu bertawasulnya justru meminta kepada orang soleh yang ada di situ, justru meminta, malah tidak meminta kepada Allah. Padahal tujuan utama kita itu adalah minta kepada Allah. Cuma kita ini kan sebenarnya cuma apa ya, beda selera. Kalian itu punya selera cara berdoa yang langsung, ya silahkan kalau kalian mau langsung. Sementara kami ingin berdoa dengan meminta bantuan guru-guru kami, ya tidak ada masalah. Itu hak kami kan gitu. Kok kalian kok sampai apa ya, berprasangka buruk, ini syirik kepalamu itu ya. Dan perlu kalian ketahui juga ya, kenapa kok kami bertawasul sama orang yang mati ya. Kenapa tidak bertawasul ya, bertawasul sama orang yang masih hidup saja ya kan. Masalahnya kan masih banyak ulama, orang-orang soleh yang masih hidup. Kenapa kita kok bertawasul kepada orang yang meninggal, orang yang sudah mati. Ini perlu kalian pahami bahwa tujuan kami. Ya, baik para pemirsa semua yang berbahagia, mari kita simak saja video dari channel pemberantas kemaksiatan ini ya. Kemudian nanti kita tanggapi. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan kembali membahas ceramah dari seorang perempuan, Neng Umi Laila. Yang sebelumnya kita sudah membahas ceramah dari Neng Umi Laila yang mengajarkan tentang tata cara sholat, tentang tata cara wudhu, yang ngawur kaum muslimin ya. Yang salah dia benarkan, yang benar dia salahkan. Dan kali ini kita akan kembali membahas ceramah dari Neng Umi Laila, di mana ceramahnya ini lebih fatal lagi kaum muslimin ya. Dan coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Ziarah nanggone wali ngoten niku lho, Bu. Itu tujuannya apa? Bukan minta kepada walinya, tapi apa? Ngerayu. Hai walinya Allah, tolonglah bilangkan ke Allah, ngeten dungo. Jadi itu namanya tawasul. Paham nggih? Nah kaum muslimin, itu ajaran yang kacau kaum muslimin ya. Ajaran untuk meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia dengan kedok tawasul. Ini tawasul yang berbentuk kesyirikan kaum muslimin. Meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Meskipun hanya meminta untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sudah meninggal, yang seharusnya didoakan, seharusnya dibantu dengan sedekah, dibantu dengan bacaan Al-Quran dan lain sebagainya. Ya, ini kok malah dimintai tolong supaya membawa doa orang yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang masih hidup itu masih bisa berdoa sendiri, masih bisa berusaha sendiri, masih bisa belajar bagaimana supaya doanya ini bisa terkabul. Ya, kalau yang dijelaskan oleh Neng Umi Laila itu jelas kesyirikan kaum muslimin. Ya, meminta tolong kepada orang yang sudah meninggal dunia, merayu orang yang sudah meninggal dunia untuk menyampaikan doa orang yang masih hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal orang yang sudah meninggal dunia itu butuh didoakan, bukan dijadikan sebagai pembawa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini jelas namanya meminta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ya, meminta kepada sesuatu yang dia ini butuh kepada pertolongan. Ya, ini jelas kesyirikan. Dan kemudian tawasul itu ada yang sesuai dengan syariat Islam kaum muslimin. Ya, tidak semua tawasul dilarang. Ada tawasul yang dibolehkan. Ya, tawasul dengan orang soleh yang masih hidup. Ya, tawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau memang harus membawa sebuah nama, maka lebih layak nama Allah Subhanahu wa taala yang kita bawa di dalam doa kita. Dan itulah yang sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala jelas memerintahkan, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik tersebut. Disyariatkan. Ya, kenapa kita membawa nama selain Allah? Padahal nama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mulia. Tidak ada bandingnya sama sekali kemuliaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita tawasul dengan amalan soleh. Itulah yang disyariatkan di dalam agama Islam kaum muslimin. Sebagaimana riwayat ada 3 orang yang terjebak di dalam goa. Kemudian goa tersebut tertutup oleh batu. Kemudian orang yang terjebak tersebut menyebutkan amalan-amalan soleh yang sudah mereka kerjakan, berharap mereka agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu gua tersebut dengan menggeser batu tersebut, dan akhirnya batu tersebut terbuka. Dan itulah tawasul yang sesuai dengan syariat Islam. Bukan tawasul seperti yang disampaikan oleh Neng Laila tadi, yang jelas itu kesyirikan. Di sini apa yang dicontohkan oleh Neng Umi Laila tentang bertawasul itu sudah tepat sekali, ya. Dan sama sekali tidak ada yang salah, ya. Tidak ada yang salah di sini, dan sama sekali tidak ada unsur kesyirikan. Memang seperti itulah gambaran orang yang bertawasul. Justru apa yang dicontohkan oleh Neng Umi Laila itu untuk mengajari masyarakat, ya, agar tidak salah dalam bertawasul, ya, dalam berperantara, biar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Itulah Neng Umi Laila memberi contoh sampai segitunya, biar tidak salah. Soalnya kalau tidak dijelaskan seperti itu, dikhawatirkan masyarakat nanti tidak menjadikan orang soleh yang dijarahi itu sebagai perantara, tapi nanti malah mintanya justru malah sama orang yang soleh, bukan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlu dijelaskan cara kita bertawasul, ya. Sebagaimana yang digambarkan Umi Laila itu. Jelas sekali di situ minta bantuan pada orang yang soleh, ya. Jelas sekali apa yang dicontohkan Umi Laila di situ itu meminta bantuan pada orang yang soleh dengan cara merayu, ya. Seperti tidak ubahnya kita merayu, minta bantuan sama orang yang masih hidup, ya. Seperti kita minta bantuan sama teman kita, saudara kita, atau guru kita, kiai kita, orang tua kita. Ya seperti itu, sama seperti orang yang masih hidup. Terus yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hal seperti ini oleh channel Wahabi ini dan channel-channel Wahabi lainnya dianggap sebuah kesyirikan, perbuatan syirik. Terus syiriknya ini di mana, ya? Kalau perbuatan semacam ini dianggap syirik, maka setiap perbuatan meminta bantuan dengan cara merayu dilakukan semua manusia yang ada di dunia ini, ya maka itu akan dianggap syirik. Ya padahal kita namanya manusia itu, ya, minta bantuan sama orang lain, minta bantuan sama sesama manusia, minta tolong, minta didoakan dan sebagainya. Ini sudah menjadi kebiasaan manusia, ya hanya sampai di situ, minta bantuan, minta pertolongan manusia, tapi dalam tolong-menolong antar manusia, ya tidak ada lebih dari situ. Ya kalau hal semacam itu kemudian dianggap syirik, ya maka perbuatan kita semua ya syirik, termasuk si channel Wahabi ini yang menganggap syirik itu ketika dia minta bantuan, pertolongan sama temannya, ya sama orang tuanya, sama gurunya, sama ustadznya, ya berarti Anda itu bisa dianggap sebagai syirik, ya. Kemudian kalau dianggap syirik itu mungkin minta bantuan sama orang yang sudah meninggal, ya ini kan alasan mereka. Nah kalau hal semacam itu dianggap syirik, ya saya tanya itu dalilnya dari mana? Kalau mungkin yang dimaksud dalam sebuah hadis itu khusus, ya kepada orang soleh yang masih hidup, ya dalam hadis itu mungkin maksudnya untuk orang soleh yang masih hidup, berarti ya oke, mungkin katakanlah begitu, ya. Berarti kalau ada orang yang meminta bantuan sama orang yang sudah meninggal, berarti kan hukumnya harusnya orang tersebut itu perbuatannya itu kan hanya tidak sesuai dengan sunnah saja, harusnya, alias bid'ah, ya cuma harusnya sampai di situ saja hukumnya kan gitu, bukan syirik, ya harusnya sampai di situ aja,
bukan syirik sebagaimana yang Anda tuduhkan ya. Ya saya tidak tahu kenapa Wahabi ini kok bisa menganggap ini dianggap sebagai syirik ya. Kalau memang tidak ada dalam hadisnya kalau kalian menganggap itu, ya harusnya kan hanya sebatas sampai di situ aja. Kenapa kok sampai kalian ini menganggap ini sebagai sebuah kesyirikan ya. Terus kalau syiriknya itu di mana ya? Sebenarnya mereka ini ya, para kalangan Wahabi ini ya, saudara-saudara Wahabi ini kok selalu bilang syirik itu bid'ah dan sebagainya. Sebenarnya kalian ini paham enggak, tahu enggak artinya tentang syirik itu? Paham enggak kok hal semacam ini bisa dianggap sebagai kesyirikan? Paham enggak kalian ini? Tahu enggak definisi tentang syirik itu kalian? Kalau kalian memang belum paham atau mungkin paham tapi pura-pura tidak paham, tidak tahu, ini saya jelaskan lagi tentang arti syirik itu ya. Definisi syirik itu saya jelaskan. Yang dinamakan syirik itu adalah menyekutukan Allah ya, atau menganggap ada makhluknya Allah yang punya kemampuan sama seperti Allah. Ya seperti bisa memberi rezeki, bisa memberi kebahagiaan, bisa memberi keselamatan dan sebagainya. Itu yang dimaksud syirik. Berarti kita menganggap ada makhluknya Allah, ada selain Allah, itu mempunyai kesamaan dengan Allah. Ini namanya menyekutukan. Itu yang arti syirik ya. Jadi dengan melihat definisi syirik ini, tentu apa yang dicontohkan oleh Ning Umi Laila mengenai tawasul tersebut jelas bukan syirik. Jelas bukan syirik ya. Syiriknya di mana? Dan tidak ada satupun dalil ya, baik dari Al-Quran maupun hadis yang kami jumpai, kalau minta bantuan atau minta pertolongan pada orang yang sudah meninggal adalah perbuatan syirik ya. Tidak ada satupun dalil hadis dari Al-Quran maupun dari hadis bahwa minta bantuan terhadap orang yang sudah meninggal itu dianggap sebagai syirik, sebuah kesyirikan ya. Ini catat, ini penting ya, ini perlu digarisbawahi, dicatat dulu ya. Sementara yang dimaksud dalam Al-Quran sebagai perbuatan syirik itu bukan meminta bantuan pada orang yang masih hidup atau yang sudah mati. Tapi yang dianggap syirik itu adalah meyakini orang yang dimintai bantuan itu bisa memenuhi, bisa memberikan apa yang dimintanya. Ya, bisa memberikan rezeki, bisa memberikan keselamatan, bisa memberikan kebahagiaan. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran. Jadi meyakini ada makhluknya Allah, ada orang yang bisa ikut memberikan, bisa memberikan kebahagiaan, ya, bisa memberikan apa itu, keselamatan. Kalau orang yang sudah mati atau masih hidup hanya sekedar dimintai bantuan ya sebagai perantara saja, dan terus kemudian kita tetap meyakini bahwa Allah lah yang sebenarnya yang memberi, yang memenuhi harapan kita. Allah lah yang sebenarnya yang membuat kita jadi bahagia, yang membuat kita ini jadi selamat, yang membuat kita ini kaya raya dan sebagainya. Kita masih meyakini bahwa memang Allah itulah yang berkehendak, yang berbuat ya. Maka itu bukan syirik namanya ya. Itu adalah perilaku wajar yang dilakukan, yang biasa dilakukan di dalam kehidupan manusia ya. Jadi saling tolong menolong, saling bantu-membantu antar sesama makhluknya Allah. Itu kan boleh-boleh aja. Ini kan sudah biasa dilakukan. Ya, saling menolong, saling bantu-membantu. Kita minta bantuan orang lain, kita minta bantuan doa orang lain, kita minta bantuan doa guru kita, orang tua kita. Ini kan sudah biasa, sudah wajar, sudah dilakukan ya. Yang penting tujuannya itu, minta bantuan itu tujuannya tidak dalam keburukan, tidak dalam kejelekan ya. Selagi kita minta bantuan, tolong menolong dalam hal kebaikan, itu justru dianjurkan di dalam agama Islam. Ini yang perlu kalian catat ya. Minta bantuan untuk kebaikan, untuk kemaslahatan, ya ini justru dianjurkan. Minta bantuan sesama makhluknya Allah. Bahkan kita minta bantuan kepada jin yang juga makhluknya Allah, ini ya boleh-boleh aja, ini sama saja. Kita minta bantuan dengan makhluknya Allah. Asal kita minta bantuannya, minta pertolongannya, minta bantuannya, kita tolong menolong, ini dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Bukankah baginda Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW ikut diutus tidak hanya untuk manusia saja, tapi juga diutus untuk kalangan mereka dari bangsa jin, untuk didakwahi. Kemudian kalau yang dipermasalahkan ya kalau sama yang masih hidup memang boleh, tapi tidak boleh sama yang sudah mati, sudah meninggal. Kami tanya dulu dalilnya mana kalau memang itu dilarang, kalau kita minta bantuan sama orang yang sudah mati itu dilarang ya. Itu dalilnya dari mana?
Sebenarnya yang membuat saudaraku dari Wahabi ini ya menganggap kita minta bantuan terhadap orang yang sudah mati, sudah meninggal, itu dianggapnya syirik ya. Sebenarnya yang membuat mereka ini menuduh itu syirik. Ini kan hanya berdasar dari seundang kalian, hanya berdasar dari prasangka buruk Anda, dari prasangka buruk kalian saja. Hanya berdasar dari prasangka buruk kalian saja, yang menganggap orang yang minta bantuan sama orang yang sudah meninggal itu berarti, kemudian kalian anggap berarti sama aja meyakini orang yang soleh yang sudah mati itu sudah meninggal bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan keselamatan dan sebagainya. Pasti itu kan yang menjadi prasangka kalian. Pasti itu yang kalian tuduhkan, bahwa ketika ada orang berdoa ya di kuburan, menziarah pada orang yang soleh kemudian berdoa, itu kalian terus anggap kalian itu orang itu meminta pada penghuni di situ ya. Kalian menyangkanya seperti itu. Kalian anggap orang yang berdoa di situ, kalian anggap itu sedang meminta pada walinya Allah, pada orang soleh di situ, minta keselamatan, minta kebaikan kepada mereka. Pasti anggapan kalian seperti itu. Kalau kalian menganggap semacam itu salah besar sekali. Salah besar kalau kalian menganggap seperti itu ya. Perlu kalian ketahui saudara Wahabi ya, dalam ajaran Aswaja kami juga sangat mengkhawatirkan kalau umat yang masih awam ini ketika berziarah pada orang yang soleh, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah meninggal dunia, kami juga khawatir orang-orang yang masih awam ini tergelincir pada perbuatan yang kalian sangkakan seperti itu. Kami juga khawatir. Makanya dari itu Ning Umi Laila dalam ceramahnya itu memberikan contoh cara bertawasul yang benar. Cara bertawasul yang benar. Biar umat ini, biar masyarakat ini tidak salah dalam bertawasul ya. Karena apa? Karena dikhawatirkan kalau tidak dijelaskan seperti itu, nanti dikhawatirkan nanti mereka itu bertawasulnya justru meminta kepada orang soleh yang ada di situ, justru meminta, malah tidak meminta kepada Allah. Padahal tujuan utama kita itu adalah minta kepada Allah. Cuma kita lewat perantara, sebagaimana Anda minta, sebagaimana seorang anak itu ya ingin lulus sekolah, ingin hidupnya bahagia, ingin hidupnya sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana kemudian anak ini minta doa restu dari orang tuanya agar didoakan, diberikan, agar didoakan oleh orang tua ini, dia diberikan oleh Allah hidupnya menjadi bahagia dan sebagainya. Kan seperti itu sebenarnya ya. Pemahamannya kan seperti itu. Kenapa kok ini bisa menjadi syirik? Aneh-aneh aja ini ya kalian. Adapun cara kami minta kepada Allah kok tidak langsung saja berdoa minta kepada Allah, kok masih itu lewat pelantara ya, masih minta bantuan lewat perantara orang yang soleh, orang yang sudah meninggal. Kalau itu tentu urusan teknis saja ya. Kalau masalah ini kan tentu urusan teknis saja. Dan suka-suka kami ya. Kami mau berdoa sendiri atau sama minta bantuan doa orang lain, itu kan istilahnya selera kami ya. Itu kan hak kami, itu suka-suka kami ya. Begitupun Anda kalau misalkan ingin berdoa sendiri, Anda ingin berdoa sendiri atau Anda juga ingin didoakan oleh orang lain, itu ya suka-suka Anda sebenarnya kan. Kemudian kalau kalian ingin berdoa langsung kepada Allah, ya silahkan saja. Silahkan saja kalau Anda langsung mau minta kepada Allah, ya itu hak Anda. Yang penting ya, yang perlu kalian pahami, yang penting kalian itu jangan jangan sok tahu, jangan asal tuduh syirik kepada saudara sesama muslim Anda ya. Jangan asal tuduh seenaknya ya. Kita ini kan sebenarnya cuma beda selera. Kalian itu punya selera cara berdoa yang langsung, ya silahkan kalau kalian mau langsung. Sementara kami ingin berdoa dengan meminta bantuan guru-guru kami, ya tidak ada masalah. Itu hak kami kan gitu. Kok kalian kok sampai berprasangka buruk, ini syirik kepalamu itu ya. Dan perlu kalian ketahui juga ya, kenapa kok kami bertawasul sama orang yang mati ya. Kenapa tidak bertawasul sama orang yang masih hidup saja ya kan. Masalahnya kan masih banyak ulama, orang-orang soleh yang masih hidup. Kenapa kita kok bertawasul kepada orang yang meninggal, orang yang sudah mati? Ini perlu kalian pahami bahwa tujuan kami, kenapa kok sama orang yang meninggal, ini ada dasarnya. Ada dasarnya, jadi kita itu tidak ngawur, kami tidak ngawur ya. Karena kita berpedoman ada sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid, jangan kamu kira
mereka itu sudah mati ya. Tapi sebenarnya mereka itu hidup dan masih diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini membuktikan kalau orang yang soleh yang sudah meninggal itu hidup dan Allah masih memberikan rezeki kepadanya. Jadi kalau berpedoman dengan ini tentu tidak ada bedanya ya. Orang yang soleh yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Karena yang mati itu hanya jasadnya aja. Sementara rohnya itu masih hidup. Ruhnya masih ya. Kalau kalian meyakini bahwa orang yang sudah meninggal tidak bisa berbuat apa-apa, ya itu terserah kalian. Tidak bisa memberikan manfaat apa-apa, ya terserah kalian. Kalau memang kalian menganggap seperti itu, tidak apa-apa. Itu terserah ya. Tapi jangan salahkan kami kalau kita meyakini bahwa orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, itu masih bisa mendoakan kita. Masih bisa memberikan manfaat kepada kita, bisa mendoakan kita, bisa mendoakan murid-murid, bisa mendoakan anak-anaknya. Loh, kalau kami meyakini hal semacam itu, apa itu dianggap syirik? Syiriknya di mana? Kan begitu. Lah kalau kalian menganggap itu tidak bisa mungkin, ya silakan, ya silakan aja, tidak apa-apa. Ya. Yang penting kalian tidak menyalahkan. Ya, ini perlu kalian pahami. Dan sebenarnya hal semacam ini itu sudah sering dijelaskan ya, sudah sejak lama ini sudah sering dijelaskan berkali-kali. Tapi ya seperti ini lagi ya, terus ada sesuatu yang baru lagi, seperti kalian kayak baru tahu aja ya, kayak yang disampaikan Umi Laila ini kan kayaknya sampean baru mendengar aja. Sebenarnya memang seperti inilah memang ajaran aswaja, cara bertawasul, tujuan ziarah kubur itu memang untuk itu ya, mendoakan ya, kita mendoakan kepada ahli kubur, tapi kalau kepada orang soleh kita memang minta doanya kepada mereka ya.